Nah, di sisi lain kami juga melihat bahwa kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi itu bukan hanya sekedar tempat bekerja, tapi juga menjadi tempat belajar, tempat pendidikan praktek Pak ya. Praktek yang sifatnya praktek, karena mungkin di sekolah sifatnya teoritik. Dan tentunya adalah dengan cara menaikkan levelnya kelas. Industri kita sudah lagi tidak di padat karya. Apakah karena itu Bapak mengusulkan ke Dewan Ekonomi Nasional supaya daerah Cikarang itu Jababeka ini bisa dijadikan kawasan ekonomi khusus bidang pendidikan? Ya, betul. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Pak Darmono. Para pemirsa, pagi ini kita berjumpa dengan pejabat Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi yang adalah daerah di mana pertumbuhan ekonomi konon tertinggi di Indonesia. Demikian ya Pak Dani. Betul. Jadi itu berhubung banyak di Bekasi ini kawasan-kawasan industri yang didirikan sejak tahun 1989. Ya. Jadi GDP di kawasan industri Jababeka saja itu sudah mencapai 35 miliar dolar per tahun. Dengan 1 juta penduduk yang ada di sana berarti 35.000 dolar per kapita Pak ya. Yeah. Jadi Pak Dani, tugas seorang pemimpin katanya Pak Gubernur Ridwan Kamil adalah untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Dan menciptakan suasana yang adil Pak ya. Yeah. Nah, bagaimana Pak masalah ini Bapak punya polisi untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan keadilan di Kabupaten Bekasi ini Pak? Ya, karena saya ini muridnya Pak Ridwan Kamil Pak. Staf lah Pak Ridwan Kamil di Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan di Kabupaten Bekasi selaku penjabat bupati, tentunya memang searah dengan pemikiran-pemikiran beliau terkait kepemimpinan, terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Beliau memang sering menyampaikan kepada kami tugas seorang pemimpin itu pada dasarnya adalah mensejahterakan, menciptakan keadilan. Ada satu hal lagi sebenarnya beliau sering menyampaikan, itu membuat perubahan. Karena kalau memimpin hanya rutinitas, ya nggak usah jadi pemimpin katanya. Lakukan perubahan yang lebih baik. Nah, dalam rangka menciptakan kesejahteraan, kuncinya tentu ada di pertumbuhan Pak ya. Pertumbuhan ekonomi itu bisa diciptakan melalui investasi. Dan untuk bisa terwujudnya investasi, maka mutlak dibutuhkan yaitu kepastian hukum, jaminan keamanan, dan layanan infrastruktur yang optimal. Ya, jadi Bapak menjamin usaha di Bekasi itu bisa lancar ya Pak? Ya, betul. Karena di situ kuncinya kalau ya memang Pak tadi yang Bapak katakan adalah pemimpin harus bisa mensejahterakan dengan menciptakan lapangan kerja Pak ya. Ya, betul. Dan juga melewati pendidikan di kawasan industri. Ini memang sangat penting Pak ya. Ya. Karena kan tadi pertumbuhan itu implikasinya adalah lapangan kerja. Tetapi tidak serta-merta masyarakat kami bisa mengakses kesempatan kerja itu manakala ya tidak disiapkan pendidikannya. Jadi unsur lain dalam dimensi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu adalah juga kualitas pendidikan, kesehatan, gitu, dan jaminan-jaminan sosial lainnya, sehingga mereka punya kemampuan dan daya saing. Nah, di sisi lain kami juga melihat bahwa kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi itu bukan hanya sekedar tempat bekerja, tapi juga menjadi tempat belajar, tempat pendidikan praktek Pak ya. Praktek yang sifatnya praktek, karena mungkin di sekolah sifatnya teoritik. Nah, begitu terjun ke dunia kerja, ke industri, nah disitulah masyarakat kami terdidik lebih baik lagi gitu, dengan disiplinnya, dengan keterampilannya, sikapnya, pengetahuannya. Ini menjadi manusia-manusia yang memang unggulan di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk menyikapi Pak, di mana upah minimum di Bekasi itu kan sekarang mungkin paling tinggi di Indonesia Pak ya. Iya, betul. Nah, sedangkan daya saing kita ini selama ini kan
tenaga kerja yang murah dan tanah yang murah. Nah sekarang ini udah mulai diambil alih di Jawa Tengah, Pak ya. Iya, Jawa Nah Tengah. sehingga kita harus naik kelas kan Pak ya. Betul. Jadi memang kita sekarang menghadapi pesaing baru, daerah-daerah kawasan industri baru yang menawarkan dua hal tadi, upah kerja yang lebih murah dan harga lahan yang lebih murah. Oleh karena itu kami sudah ingatkan jajaran birokrasi dan juga masyarakat termasuk kaum industri bahwa ya kita sudah tidak bisa mundur lagi. Ya. Menurunkan upah atau menurunkan lahan nggak mungkin. Jadi nggak bisa menaikkan upah lagi Pak ya. Ya bahkan harusnya menaikkan upah. Ya, tentunya adalah dengan cara menaikkan levelnya kelas. Betul. Industri kita sudah lagi tidak di padat karya. Apakah karena itu Bapak mengusulkan ke Dewan Ekonomi Nasional supaya daerah Cikarang itu Jababeka ini bisa dijadikan kawasan ekonomi khusus bidang pendidikan? Ya betul, itu strategi kami untuk bisa merenew dan menaikkan kelas industri di kawasan Cikarang khususnya dan Bekasi pada umumnya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kawasan Cikarang ini khususnya Jababeka dijadikan kawasan ekonomi khusus. Memang fokusnya ke pendidikan supaya industri yang ada di Jababeka dan Cikarang pada umumnya itu menjadi bagian dari tools kita untuk meningkatkan kapasitas masyarakat karena untuk meningkatkan kelas industrinya tadi. Ini ide Bapak ini luar biasa sebab kawasan ekonomi khusus begitu dibuka udah langsung sukses Pak ya. Oh, iya. Nah, ini bedanya KEK di Bekasi dengan yang lain itu gitu. Ya. Karena saya sih berpendapat bahwa konsep KEK itu pun terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan. Yang sebetulnya sejak zaman dulu sudah berpraktek sudah sebagai berpraktek KEK Pak ya. di Jababeka dan Cikarang yang kemudian diikuti oleh kawasan-kawasan lainnya di Bekasi. Jadi inti dari KEK itu kan lokomotifnya ada di pengusaha di dunia usaha swasta, pemerintah fasilitatornya, baik itu infrastruktur dasar maupun regulasi, kebijakan perpajakan, cukai dan sebagainya. Nah ini dan itu sudah terjadi kita sehingga tinggal di labeling sebenarnya kalau untuk Bekasi ini. Tapi tentu harapannya dengan KEK yang lebih formal ini ya atensi pemerintah pusatnya juga dukungan-dukungannya bisa lebih terdorong lagi dan dunia usahanya juga termotivasi lagi untuk mengembangkan diri terus. Jadi sebenarnya tahun 89 ini sudah KEK cuma belum disebut KEK. Belum disebut KEK. Dan dibuka oleh Presiden Soeharto. Iya, betul. Jadi sekarang Pak Jokowi presiden kita sekarang tinggal meresmikan saja Pak ya. Supaya bajunya pas gitu. Nah juga ini Pak, dengan kawasan ekonomi khusus bidang pendidikan, tentunya kan akan banyak universitas-universitas, politeknik, akademi-akademi yang dibangun di Cikarang. Nah mereka itu kan bisa menjadi juga sumber tenaga kerja yang relatif murah karena mereka bisa sambil kuliah, sambil kerja nyata kan Pak. Betul. Kalau kerja nyata kan nggak usah digaji upah minimum Pak. Dikasih uang saku juga udah senang Betul. Pak. Jadi apa kan kalau ada praktek kerja atau pemagangan itu yang tentu tidak dalam bentuk upah, uang saku, transport seperti itu, karena dua pihak mendapat manfaat. Betul. Jadi untuk memang industri sebenarnya merasa berat Pak kalau anak belum punya keterampilan disuruh bayar uang upah minimum padahal harus dididik dulu. Itu kan menjadi kendala Pak. Betul. Dengan kawasan ekonomi khusus pendidikan bisa disiasati supaya anak-anak ini bisa ya sambil praktek, sambil kuliah. Ya Pak, nanti begitu lulus, nah mungkin udah pantas lah digaji upah minimum Pak ya. Betul. Dan ini bagaimana Pak nanti kira-kira reaksi dari asosiasi ini apa? Tenaga kerja perburuhan. Ya, memang Serikat Tenaga Kerja sempatlah menyampaikan komplain dan kekhawatiran gitu dengan kami menyebutnya pemagangan, praktek seperti itu, pemagangan itu dan itu diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Maksimal 20% dari jumlah karyawan itu bisa diisi oleh pemagang. Nah itu dituding sebagai cara industri atau pabrik menggunakan tenaga kerja murah gitu. Padahal itu
adalah bagian dari pendidikan, Betul. bukan dari sisi pengisian tenaga kerja, dan Iya. dan itu tadi manfaatnya dua belah pihak. Pertama dari anak-anak bisa mendapatkan jam untuk berpraktek dan meningkatkan kapasitasnya di situ melalui praktek kerja nyata. Ya perusahaan juga tentu ada, tetapi itu kewajiban sebenarnya Ya. untuk menyiapkan secara lebih matang gitu, Ya. sehingga tapi kita bantu dengan tidak mendapatkan upah yang Ya. harusnya, karena statusnya juga kalau pemagang itu kan masih status pendidikan. Ya. Jadi Bapak sebetulnya sudah memikirkan meningkatkan daya saing industri-industri di Bekasi, Pak ya. Ya. Karena dengan tenaga kerja yang magang tadi dan nanti dididik menjadi terampil, Ya. itu kan memenuhi kebutuhan pabrik di mana kualitas tenaga kerja kita jadi jauh lebih baik. Betul. Ya Pak. Betul. Dan juga biaya pemagangan itu kan pendidikan sebetulnya juga jadi sekaligus bisa mengurangi biaya produksi. Ya. Tapi di lain pihak keterampilannya meningkat, dan kalau upah minimum dinaikkan lagi itu nggak keberatan pabrik, Iya. Pak, karena memang terampil. Karena memang terampil. Ya, Iya, Pak. betul. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh asosiasi tenaga kerja kan, Betul. Pak. Justru harus didukung, Pak, ya Pak ya. Itulah yang saya coba jelaskan ke para serikat pekerja ini, tidak usah khawatir, dan ada peraturannya kan, dan makanya dibatasi 20% Ya, supaya ya. tadi tidak menjadi jor-joran juga di Ya, pola itu. memang lebih dari 2% juga problem buat pabrik, Problem, Pak. iya. Semua Harus dilatih. harus dilatih, Pak. Ya. Ya. Dan juga mungkin satu lagi, Pak, meningkatkan persaingan, meningkatkan daya saing perusahaan itu kan bagaimana ongkos marketing itu menurun, Pak ya. Jalur-jalur logistik itu bisa dipotong. Iya, iya. Sudah ada online, Pak ya. Iya, Ya, betul. tapi alangkah baiknya kalau pembeli itu datang ke pabrik. Nah, dengan iya, itu kan betul. Bapak punya slogan untuk Kabupaten Bekasi menjadi kota daerah pariwisata. Ya, Nyambung kan kira-kira, wisata Pak? industri. Wisata Jadi, industri. wisata minat khusus. Kami memang saat ini dengan melihat potensi kawasan industri yang begitu luas, ribuan pabrik ada di sana, itu menjadi tempat belajar. Ya. Dan juga tempat rekreasi sekaligus gitu, belanja. Ya, belanja kan kalau harga langsung keluar dari pabrik pasti beda karena lebih murah gitu. Tadi supply chain-nya lebih pendek, langsung pabrik. Nah, ini sudah kami ritis, Pak, kemarin sudah untuk pertama memang segmen pelajar karena memanfaatkan program-program studi tour mereka ataupun outing class. Nah, itu kita arahkan ke pabrik yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, nanti ke depan masyarakat umum supaya tertarik, kalau masyarakat ya harus ada tadi sisi belanjanya, maka mungkin perlu selain ada fasilitas untuk meninjau pabrik, setidaknya ada factory outlet di mana di situ juga ya bisa ada gambaran mengenai bagaimana proses barang-barang yang dijual itu dibuat begitu. Jadi ini factory outlet yang benar lah, Pak ya. Factory outlet yang benar, bukan factory outletan ya yang seperti selama ini berkembang. Kalau ini betul-betul di pabriknya. Jadi pengusaha-pengusaha dari luar negeri bisa berwisata ke Bekasi sambil belanja dan belinya dalam jumlah besar kan, Pak ya. Nah iya, harapannya begitu. Jadi selain hanya untuk oleh-oleh, tapi juga bisa order untuk partai-partai besar gitu. Dan mereka bisa studi banding dari berbagai pabrik yang ada di situ ya. Ya, Pak Bupati, terima kasih. Ini Bapak akan meningkatkan legasi di mana tourism, trade, dan investment Bapak pelihara semua. TTA itu, Pak ya. Dalam satu kebijakan yang terintegrasi. Ya, Pak. Demikianlah para pemirsa, bincang-bincang kita dengan Bapak Bupati Dhani Ramdhani. Kita semua berdoa supaya Bapak tetap semangat, sehat, dan makin sukses dalam membangun kesejahteraan rakyat dan meningkatkan keadilan. Amin. Terima kasih, Pak.